Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hari ini kita coba bicara tentang mindset dan fundamental untuk digital marketing. Cuma sebelum kita belajar tentang mindsetnya ya, masuk ke mindsetnya, kita akan coba listing dulu persiapan apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita beriklan. Jadi ada beberapa persiapan yang harus kita siapin sebelum beriklan di Meta Ads. Ini saya bagi menjadi dua, ada yang teknis, ada yang strategis. Nah, untuk yang pertama kita ngomongin yang teknis dulu. Jadi supaya teman-teman bisa ngiklan menggunakan Meta gitu ya. Kita harus punya yang pertama ada business manager. Nah, business manager ini semacam apa ya? Mungkin kendaraannya gitu ya, semacam kendaraannya yang akan kita pakai untuk mengantarkan iklan teman-teman. Jadi ini business manager. Nanti di dalam business manager kita bisa bikin namanya akun iklan. Nah, di dalam business manager kita bisa menambah di satu business manager kita bisa menambahkan banyak akun iklan. Kalau saya sendiri sudah dapat cukup banyak ya akun iklannya, tapi kalau misalkan nanti akun business manajernya itu baru, biasanya dia dibatasin, nggak bisa langsung bikin banyak. Maksimal tuh 3 dulu akun iklan itu minimal harus aktif dan jalan. Nah, untuk bikin business manager ini, kita bikin di business.facebook.com dan kita menggunakan akunnya bukan yang personal ya, tapi akun bisnis. Apa bedanya akun personal dan akun bisnis? Nanti kita coba ini ya, kita coba bahas. Nah, ini fungsinya untuk mengkontrol semua aset iklan kita. Di dalamnya ya nanti ada fanpage ya. Nah, ini ada akun iklan juga, ada pixel juga, ada domain juga, ada kita setting event manager juga di dalamnya bisa. Nah, kemudian syarat yang kedua, untuk teman-teman bisa beriklan di Meta, teman-teman harus punya yang namanya fanpage Facebook. Jadi ini wajib ya hukumnya. Gak cuma teman-teman punya akun Instagram aja, tapi teman-teman harus punya fanpage Facebook. Nah, di sini saya nggak akan ngajarin gimana caranya teman-teman membuat fanpage Facebook karena ini tergolong mudah dan saya yakin sebagian dari teman-teman sudah memiliki fanpage. Kalau misalkan belum punya fanpage ya nanti silahkan cari tahu di YouTube gimana caranya. Tapi nanti saya akan coba buatin juga gimana cara bikin fanpage, contohin juga ya cara bikin fanpage dari dalam Business Manager. Nah, ini fungsinya ini tempat kita ngiklan ya. Tempat mengarahkan iklan juga nanti bisa juga iklan kita tuh kemudian diarahkan ke fanpage. Keterangannya ini pastikan aktif, lengkap, dan profesional. Jadi nanti untuk nyeting fanpage-nya saya nggak akan ajarin. Silakan teman-teman cari contoh sendiri gimana caranya menyeting akun fanpage. Yang ketiga yang kita butuhkan adalah akun iklan. Bikin akun iklan nanti bisa setelah bisnis manajernya jadi. Ya maksimal mungkin kalau baru 3 ya. Kalau lebih dari 3 bisa dengan catatan 3 iklan yang sebelumnya akun iklan itu sudah diiklankan, sudah pernah ngiklan dan aktif. Ya. Nah, akun iklan itu fungsinya apa? Tempat kita menjalankan campaign. Jadi pusat kontrolnya itu business manager. Nah, untuk menjalankan iklannya itu kita bikin lagi namanya akun iklan di dalam business manager. Nah, ini kita hubungkan dengan business manager. Kalau nanti bikinnya itu langsung di dalam business manager ya akan otomatis. Dan akun iklan ini bisa di-sharing juga ke anggota kita ya. Bisa dibagi-bagi aksesnya. Nah, yang keempat, kita juga butuh yang nanti namanya pixel meta atau meta pixel. Nah, ini tujuannya adalah untuk men-tracking event, mendeteksi aktivitas user di website. Jadi ini adalah serangkaian kode sebenarnya, serangkaian codingan yang dimiliki oleh Meta ya, disesuaikan jadi satu business manager bisa bikin banyak pixel gitu ya. Nanti setiap pixel punya kode dan kode itu kita tanam di dalam sebuah domain, di dalam sebuah website, sorry. Nanti dia akan kita taruh di header dan nanti dia akan mendeteksi semua aktivitas yang terjadi di user itu, ya. Tapi hari ini Pixel Meta cukup mengalami perkembangan khususnya setelah Facebook ya dibatasi dengan iOS 14 plus gitu ya dan banyak blokiran terkait third party cookies. Jadi tetap bisa dipakai, tapi mungkin dari artikel yang saya baca di Meta secara secara kemampuan agak sedikit berkurang. Kemudian nanti teman-teman yang punya domain ya silakan nanti dimasukkan ke dalam business manager dan nanti akan diverifikasi.
Cara verifikasinya nanti kita akan, kasih tahu juga, cuma saya kurang tahu ya hari ini apakah masih ada domain verifikasi atau sudah update, nanti kita lihat. Kemudian ada event manager, ya ini untuk mengelola konversi atau sinyal. Nanti eventnya bisa yang custom, bisa juga event-event yang sudah disediakan sama Meta. Kemudian nanti kita bikin conversion API, ini di tingkat lanjut ya, di conversion API. Fungsinya hampir sama dengan Pixel Meta, dia sama-sama men-tracking sebuah event, tapi perbedaannya conversion API ini dia nggak akan langsung mengirimkan sinyal dari browser ke Meta. Dia akan melalui, site server, makanya dulunya namanya site server API, bukan conversion API. Jadi yang harusnya dia langsung mengirimkan sinyal ke Meta, hari ini karena banyak blokiran cookies ya dari browser, si Pixel itu akan mengirim eventnya ke server, nanti dari server baru diteruskan ke Meta. Sedangkan sebelumnya dari browser langsung ke Meta, garis lurus gitu ya. Sedangkan hari ini dia ke server dulu, server nanti ke Meta. Nah, servernya di sini bisa yang integrasi dengan Meta atau bisa juga yang, third party yang lain. Kemudian nanti kita juga belajar ya tentang cara membuat landing page atau membuat form sederhana, squeeze page gitu ya. Nanti ini tujuannya tentu berbeda-beda. Ini fungsinya sebagai tempat konversi itu terjadi. Dia bisa berupa WA Form, bisa berupa landing page, bisa juga berupa Google Form. Ya, atau yang selanjutnya yang terakhir kita juga menyiapkan WhatsApp link atau nomor WhatsApp ya. Ini sebagai call to action utama untuk komunikasi. Jadi kalau ada beberapa bisnis teman-teman punya gitu ya, yang nggak mau ke landing page tapi langsung masuk ke nomor WhatsApp dilayani sama CS kita, itu boleh. Boleh banget malah ya. Jadi bisa nanti, call to action-nya ini langsung ke WhatsApp link yang disediakan sama Meta atau bisa juga dalam bentuk, link. Link bisa pakai WhatsApp.me, WhatsApp API dan banyak aplikasi, lainnya. Nah, yang selanjutnya terkait persiapan strategis. Nah, strategis ini terkait, salah satunya tentang target market ya, copywriting, idea, content kreatif, offering, dan masih banyak lagi sebenarnya yang perlu dipelajari. Tapi sini saya ambil contoh aja 5 misalkan ya. Jadi teman-teman nih yang paling utama banget harus tahu terkait target marketnya. Nanti kita bisa bantu untuk mengetahui target market itu menggunakan buyer persona ya. Fungsinya apa? Agar iklan kita tepat sasaran ke audiens yang ingin kita sasar. Walaupun sebenarnya hari ini di Meta AI 2025 secara prinsip sekarang itu, sudah lebih banyak AI yang kemudian mencarikan market untuk kita. Kita hanya seakan-akan itu memberikan sinyal-sinyal untuk Meta AI bisa menemukan target-target market yang benar-benar sesuai dengan target market kita. Jadi cara kerjanya hari ini sudah berbeda. Kemudian yang selanjutnya teman-teman juga harus bisa copywriting, bisa headline karena nanti di ads-nya, di creative ads-nya teman-teman akan diminta headline ya dengan berbagai macam variasi, diminta juga copywriting-nya di bagian caption-nya ya. Nah, ini tujuannya agar iklan menarik dan mengena ke konsumen. Bisa jadi bentuknya nanti variasi hook ya di kontennya, bisa juga nanti variasi di headline-nya. Kemudian big idea, cerita besar yang memikat ini bisa dikategorikan misalkan sebagai bentuk kategori entry point-nya ya, dari konten yang seperti apa yang ingin teman-teman sampaikan. Kemudian dari kategori entry point ini bisa dibagi ke berbagai macam angle video nantinya. Jadi bisa meng-create banyak sekali video. Nah, tujuannya salah satunya yang harus kita checklist itu adalah kenapa orang harus peduli sama produk kita. Kenapa orang mau membeli produk kita. Kemudian konten kreatif visualnya harus powerful. Nah, ini disarankan untuk menyiapkan nanti di iklan itu minimal 3 lah, baik dalam bentuk foto, video, ataupun carousel. Kalau bisa lebih dari itu 5 bagus, nanti juga menyesuaikan dengan budget iklannya. Kemudian offeringnya tentu ya, ini untuk apa namanya, untuk membuat orang mau melakukan call to action atau segera membeli.
Misalkan bisa dipancing dengan adanya bonus, diskon, urgensi, atau scarcity gitu ya. Banyak banget strateginya untuk di bagian offering ini. Nah, itu adalah 2 persiapan penting tentang persiapan teknis dan strategis yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita menjalankan iklan. Oke, sekian dulu di video kali ini. See you on next video.